Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari, minggu ke-9 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan pernyataan Tuhan Yesus dan implikasinya bagian kedua. Namun terbatas pada 3 topik, yaitu topik 14, Matius 10 ayat 16. Videonya sudah tersedia pada akun YouTube saya. Silakan saksikan. Topik ke-24, Lukas 18 ayat 25. Dan topik ke-26, Matius 8 ayat 20. Kita masuk di dalam topik ke-25, Lukas 18 ayat 25. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Lukas. Lukas pasal 18 ayat 25. Lukas 18 ayat 25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Dia di sini adalah pemuda, seorang pria yang kaya, datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan perbuatan khusus apa yang harus dia lakukan untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Semula Yesus menjawab dengan mengacu kepada 10 perintah di dalam hukum Taurat, apa yang harus dia lakukan. Namun pria itu mengaku dan telah melakukannya. Yesus tahu ketidakjujuran. Pria itu seorang kaya yang memiliki harta yang banyak. Sementara itu pada saat itu orang-orang di sekitarnya menderita kelaparan dan kemiskinan. Lalu mendengar jawaban dari pria itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kamu miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 16 ayat 22. Pada saat mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, pria itu sangat sedih karena ia sangat kaya. Dan tentunya dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kekayaan membuat orang bergantung atau membuat orang tidak bergantung pada orang lain. Karena alasan ini, orang kaya sering merasa sulit untuk mengaku bahwa mereka tidak bebas dari Tuhan.
kekayaan mereka yang membuat mereka tidak lebih baik di mata Tuhan daripada orang lain. Akibatnya, hanya sedikit orang kaya yang masuk dalam kerajaan Allah. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah selain karena pekerjaan Tuhan, yaitu anugerahnya. Dengan kasih karunia-Nya, Ia menerima orang yang merendahkan hatinya di hadapannya. Matius 19 ayat 23 sampai 26. Kembali kepada ayat pokok kita di atas. Lukas 18 ayat 25 sampai 26. Pesan Tuhan Yesus jelas. Tidak mungkin seseorang diselamatkan karena kemampuannya sendiri. Karena kekayaan dilihat sebagai bukti perkenanan Tuhan. Sebagaimana para rabi pada saat itu umumnya mengajarkan orang kaya diberkati oleh Tuhan. Dan oleh karena itu adalah kandidat yang paling mungkin untuk masuk ke surga. Namun Tuhan Yesus menolak gagasan itu dan mengatakan bahwa siapapun dapat memperoleh hidup yang kekal. Para murid-Nya pada waktu mendengar pernyataan Tuhan Yesus, lalu bertanya pada ayat selanjutnya, kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Jika orang kaya di antara mereka, termasuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang super spiritual, tidak layak masuk surga, harapan apa bagi orang miskin? Jawaban Tuhan Yesus mengacu kepada Matius 19 ayat 26 yang berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi tidak ada bagi Allah segala sesuatu mungkin bagi Allah. Manusia diselamatkan melalui karunia, kasih karunia, belas kasihan, dan iman kepada Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Orang yang miskin dalam roh akan mewarisi kerajaan Allah. Matius 5 ayat 3. Karena mereka menyadari kemiskinan rohani mereka dan ketidakmampuan mereka untuk melakukan apapun untuk membenarkan diri mereka sendiri kepada Allah yang kudus. Namun, orang kaya begitu sering buta akan kemiskinan rohaninya karena dia bangga dengan pencapaian dan merasa puas dengan kekayaannya. Kembali kepada pertanyaan, bisakah onta masuk melalui lubang jarum? Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa Yesus menggunakan hiperbola, sebuah kiasan yang dilebih-lebihkan untuk penekanan. Yesus menggunakan teknik ini di lain waktu, mengacu kepada balok dan selumbang
di mata seseorang. Matius 7 ayat 3 sampai 5. Dan hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi onta yang di dalamnya kamu telan. Matius 23 ayat 24. Ada beberapa aliran pemikiran yang berbeda tentang apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus pada kedua ayat dalam Lukas 18. Orang Persia mengungkapkan satu konsep yang tidak mungkin dengan mengatakan akan lebih mudah memasukkan gajah melalui lubang jarum. Wah, lebih besar lagi. Sedangkan unta adalah adaptasi Yahudi. Karena unta adalah hewan yang terbesar di Israel. Beberapa orang berteori mengacu kepada gerbang jarum yang konon merupakan pintu masuk yang rendah dan sempit setelah jam kerja. Dan gerbang tersebut mengelilingi tembok di Yerusalem. Gerbang jarum ini sengaja dibuat kecil untuk alasan keamanan. Onta kalau mau masuk, dia harus menanggalkan pelana, ransel, dan merangkak masuk melalui lututnya. Biasanya ketika gerbang utama ditutup pada sore hari, pintu darurat ala lubang jarum ini akan digunakan sebagai jalan pintu masuk ke kota Yerusalem. Namun tidak diketahui pasti seperti apa model asli pintu ini. Karena kota Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus pada zaman Kekaisaran Romawi pada tahun 70 Masehi. Pintu darurat lubang jarum ini dijaga oleh 2 orang penjaga. Karena pintu ini sempit dan cukup rendah untuk seekor onta, tadi sudah dikatakan semua barang bawaan harus diturunkan. Dan onta itu ditarik oleh tuannya ke lubang jarum di gang yang gelap. Hampir tidak ada masalah. Karena onta adalah hewan yang penurut dan patuh kepada tuannya. Namun persoalan utama sekarang adalah, apakah mungkin seekor onta masuk ke kota Yerusalem? Mengingat hewan ini dikategorikan najis. Baca Imamat 11 ayat 4. Masalah dengan teori ini adalah tidak ada bukti gerbang seperti itu yang pernah ada. Dan di luar itu, penunggang onta yang waras, mana yang akan melewati liku-liku seperti itu? Ketika gerbang lebih luas, mudah diakses. Karena pada zaman Tuhan Yesus, kurang lebih 30 Masehi, di kota Yerusalem terdapat pintu darurat, model lorong memanjang, dan bagiannya melengkung, bagian atasnya melengkung, seperti mata jarum. Sebagai kesimpulan dan sekaligus implikasinya,
Ketahuilah umat percaya, keselamatan oleh kebaikan manusia tidak mungkin, karena kebaikan manusia tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan Tuhan. Keselamatan oleh kebaikan manusia tidak mungkin, karena kebaikan manusia selalu jauh dari hukum kudus Allah. Keselamatan oleh kebaikan manusia tidak mungkin, karena kebaikan manusia membohongi kita tentang kondisi hati yang sejati. Orang baik diselamatkan dengan berbalik dari dosa mereka dan percaya hanya Tuhan yang menyelamatkan mereka. Apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi hidup yang kekal? Jawaban yang sederhana dan benar. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Kehidupan kekal benar-benar gratis. Percayalah pada Tuhan Yesus. Terima pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Pimpin di dalam doa untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk memberinya jaminan keselamatan, dan bersukacita namanya telah ditambahkan di dalam kitab kehidupan. Kesempatan masih ada dan terbuka. Lakukan segera. Tuhan Yesus memberkati.